fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. David De Gea beri dukungan pada Marcus Rashford usai gagal eksekusi penalti. Kiper Manchester United David De Gea memberikan dukungan kepada rekan timnya Marcus Rashford setelah gagal mengeksekusi penalti di final Euro 2020. Rashford maju sebagai penendang ketiga Inggris saat berhadapan dengan Italia di final Euro 2020, Senin 12 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Namun Rashford gagal mencetak gol untuk The Three Lions. Sepakaian pemain berusia 23 tahun itu mengenai tiang gawang. Selain Rashford, Jadon Sancho dan Bukayo Saka juga gagal mengeksekusi penalti. Tendangan mereka berhasil diblok kiper Italia Gianluigi Donnarumma. Kegagalan itu membuat pasukan Gareth Southgate kalah dengan skor 3-2. Inggris pun harus puas hanya menjadi runner-up. De Gea dan Spanyol juga kalah dalam adu penalti dari Italia di semifinal. De Gea pun mengirim dukungannya kepada Rashford di Twitter. Jatuh dan bangkit, itulah olahraga dan kamu tahu betul. Sampai jumpa di rumah kawan. Dukungan De Gea. De Gea dan Spanyol juga kalah dalam adu penalti dari Italia di semifinal. De Gea pun mengirim dukungannya kepada Rashford di Twitter. Jatuh dan bangkit, itulah olahraga dan kamu tahu betul. Sampai jumpa di rumah kawan. Laga final Liga Eropa mempertemukan MU versus Villarreal. Duel tersebut harus dituntaskan ke adu penalti setelah kedua waktu bermain 1-1 hingga perpanjangan waktu. Dalam drama adu-adu penalti, De Gea gagal mengeksekusi dengan baik. Tendangan kiper asal Spanyol tersebut dihalau oleh kiper Villarreal, Geronimo Rulli. Manchester United kalah dengan skor 10-11. Mereka pun harus merelakan trofi juara Liga Eropa ke Villarreal. Dicampakkan Koeman, wonderkid Barcelona ini merapat ke Manchester United. Spekulasi masa depan Alex Moriba memasuki babak baru. Wonderkid Barcelona itu dilaporkan kini condong bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Gelandang berusia 18 tahun itu tampil cukup ciamik di lini tengah Barcelona. Alhasil beberapa klub seperti Manchester United meminati jasanya. Dilansir Marca, MU berpotensi mendapatkan jasa sang gelandang setelah sang gelandang dilaporkan kecewa berat dengan Barcelona. Menurut laporan tersebut, Moriba kecewa dengan Barcelona setelah ia dicampakkan Ronald Koeman. Ini terjadi baru-baru ini. Koeman memutuskan untuk tidak memasukkan Moriba dalam skuad pramusim Barcelona. Langkah ini diambil karena Moriba diberitakan masih ogah menaikkan kontrak baru di Barcelona, sehingga ia ditepikan sejenak dari skuad Barcelona. Menurut laporan tersebut, situasi Moriba ini ternyata diamati oleh Manchester United. Setan Merah diketahui sangat tertarik merekrut Moriba. Mereka menilai sang gelandang bisa menjadi gelandang top di masa depan. Untuk itu mereka mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut Moriba di musim panas ini. Barcelona sendiri dirumorkan sudah pasrah jika harus berpisah dengan Moriba di musim panas ini. El Blaugrana dilaporkan akan menjual Moriba di kisaran angka 30 juta euro di musim panas ini. Tambah satu uji coba, ini jadwal lengkap pramusim Manchester United. Manchester United mulai mempersiapkan diri untuk memasuki musim 2021-2022. Setan Merah baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa mereka akan menambah satu laga uji coba untuk pramusim kali ini. Sejak pekan lalu, skuad Manchester United sudah berkumpul di Carrington. Mereka mulai berlatih untuk persiapan musim 2021-2022. Demi tampil apik di musim baru, MU akan menggelar serangkaian uji coba. Untuk tahun ini, MU hanya menggandakan uji coba di Inggris karena masalah COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, MU mengonfirmasi bahwa mereka akan menambah satu laga pramusim mereka. Siapa yang akan dihadapi MU? Simak selengkapnya di bawah ini. Menurut rilis resmi yang dikeluarkan MU, mereka akan menghadapi Preston North End. Uji coba ini direncanakan digelar pada tanggal 31 Juli mendatang.
Pertandingan ini akan digelar di markas Preston. Uji coba ini digelar setelah mereka menjalani uji coba melawan Bradford. Menurut laporan yang beredar, Manchester United juga akan mengadakan pemusatan latihan di Skotlandia. Mereka kabarnya akan bertolak ke St Andrews, Skotlandia di akhir bulan ini. Mereka akan menggelar latihan di sana selama 1 pekan sebelum memainkan laga uji coba terakhir mereka melawan Everton. Setelah itu, mereka akan mempersiapkan diri melawan Leeds United di partai pembuka EPL pada tanggal 14 Agustus mendatang. Berikut adalah jadwal pramusim MU. 18 Juli, Derby County versus Manchester United. 24 Juli, QPR versus Manchester United. 29 Juli, Manchester United versus Bradford. 31 Juli, Preston North End versus Manchester United. 7 Agustus, Manchester United versus Everton. Pesan menyentuh Rashford setelah gagal tendang penalti. Rashford minta maaf. Marcus Rashford menjadi satu dari 3 pemain Inggris yang gagal mengeksekusi penalti di final Euro 2020. Dia pun bingung kenapa bisa gagal dalam mengeksekusi tendangan penalti itu. Inggris gagal mengangkat trofi Euro 2020 lantaran kalah dari Italia di final lewat drama adu penalti Senin 12 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 pemain yakni Rashford, Jadon Sancho, hingga Bukayo Saka gagal menjalankan tugas. Inggris gagal mengangkat trofi Euro 2020 lantaran kalah dari Italia di final lewat drama adu penalti Senin 12 Juli 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 pemain yakni Rashford, Jadon Sancho, hingga Bukayo Saka gagal menjalankan tugas. Mereka pun dituding sebagai biang keladi kekalahan The Three Lions di final. Kegagalan Rashford dalam mengeksekusi tendangan penalti itulah yang membuat sejumlah fans timnas Inggris tampaknya kesal kepadanya. Rashford pun akhirnya buka suara. Dia mengaku telah mempersiapkan tenaga untuk menghadapi penalti. Saya tidak tahu harus memulai dari mana dan bagaimana untuk mengatakan perasaan saya saat ini. Musim ini begitu sulit dan tampaknya hal tersebut sudah jelas untuk dilihat, kata Rashford di akun Twitter miliknya Selasa 13 Juli 2021. Kemungkinan saya menghadapi babak final tanpa keyakinan yang besar. Saya selalu yakin terhadap diri sendiri saat penalti. Namun ada sesuatu yang terasa tidak tepat. Saya menyimpan sedikit tenaga dan sayang hasilnya tak sesuai harapan, ujarnya. Namun usahanya itu tak sesuai harapan. Rashford mengaku sangat sedih dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Inggris. Saya merasa telah mengecewakan rekan satu tim dan juga semuanya. Saya hanya diminta untuk mengeksekusi penalti. Saya bisa melakukannya di dalam mimpi. Mengapa sekarang tidak bisa? Ucap Rashford. Buntut dari kekalahan di final tersebut, Rashford menjadi korban ujaran kebencian. Tidak hanya itu, moral bergambar Rashford di Manchester pun dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab. Semoga berjalan lancar proses kontrak dengan Varane. Manchester United dikabarkan sudah mendapatkan izin pendekatan pribadi terhadap Rafael Varane. Kedua pihak bisa mencapai kesepakatan pribadi sebelum akhirnya MU harus bicara dengan Real Madrid. Gosip MU Varane sudah mengudara sejak beberapa pekan lalu. Kabarnya Varane ingin hengkang dari Los Blancos dan MU merespon dengan cepat peluang merekrut Varane. Kini peluang MU terbuka kian lebar usai mendapatkan ruang untuk negosiasi dengan Varane. Setan Merah harus bergerak cepat, kabarnya Varane juga jadi incaran PSG. Menurut Sky Sport, Varane siap meninggalkan Madrid andai bisa mencapai kesepakatan dengan klub baru entah MU atau PSG. MU diduga memilih bertindak berhati-hati. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan tahun 2015 lalu ketika dikabarkan bakal merekrut Sergio Ramos, tapi ternyata hanya digunakan sebagai pancingan untuk kontrak baru Ramos di Madrid. Varane masih terikat kontrak 1 tahun lagi di Madrid. MU melihat ini sebagai celah untuk menurunkan harga jual bek Prancis tersebut. Mengingat Varane bisa didapatkan dengan gratis tahun depan, Varane adalah salah satu opsi bek tengah yang dibidik MU musim panas ini. Sebelumnya, ada nama Pau Torres yang juga disebut-sebut. MU tidak hanya fokus memperbaiki lini pertahanan. Musim panas ini, Setan Merah sudah membuat langkah penting untuk memperkuat lini serang.
MU sudah menuntaskan negosiasi untuk mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Selain itu, kabarnya Ole Gunnar Solskjaer juga masih membidik striker baru. Kedatangan Varane akan membuat skuad MU lebih komplit. Dia bakal membentuk dua tangguh bersama Harry Maguire. Modal MU untuk jadi juara semakin besar.